warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surya Azhar Siregar, NPM 096. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio profitabilitas. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari rasio profitabilitas. Nah, rasio profitabilitas ini merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Nah, rasio ini juga memberikan ukuran tingkat profitabilitas atau aktivitas manajemen dalam suatu perusahaan. Nah, hal ini tuh ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Jadi intinya, penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Nah, untuk selanjutnya yaitu tujuan dari rasio profitabilitas. Yang pertama itu untuk mengukur dan menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Yang kedua, menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Untuk yang ketiga, menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. Untuk yang keempat, menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Untuk yang kelima, mengukur produktivitas seluruh dana dari perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Untuk yang keenam, mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri dan tujuan-tujuan lainnya. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada manfaat dari rasio profitabilitas. Yang pertama itu mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. Kemudian mengetahui posisi laba perusahaan dari tahun sebelumnya dan tahun sekarang. Untuk yang selanjutnya mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. Selanjutnya mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Untuk yang kelima ini, mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri dan manfaat-manfaat lainnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis rasio profitabilitas. Yang pertama ada profit margin, yang kedua ada return on investment atau ROI, yang ketiga ada return on equity atau ROE, dan yang keempat ada laba per saham. Nah, dikatakan di sini bahwa semakin lengkap jenis rasio yang digunakan, maka semakin sempurna hasil yang akan dicapai. Jadi artinya pengetahuan tentang kondisi dan posisi profitabilitas perusahaan ini dapat diketahui secara sempurna. Nah, untuk selanjutnya yaitu profit margin on sales. Nah, profit margin on sales ini atau yang biasa disebut dengan margin laba atas penjualan merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Nah, cara pengukuran rasio ini adalah dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Nah, di sini tuh terdapat dua rumus untuk mencari profit margin. Yang pertama itu ada margin kotor atau margin laba kotor dan margin laba bersih. Nah, untuk mencari margin laba kotor ini yaitu dengan profit margin penjualan bersih dikurang dengan harga pokok penjualan dibagi dengan sales. Nah, margin kotor ini menunjukkan laba yang relatif terhadap perusahaan dengan cara penjualan bersih ini dikurangi harga pokok penjualan. Nah, rasio ini merupakan cara untuk menetapkan harga pokok penjualan. Nah, untuk yang selanjutnya itu laba bersihnya. Nah, laba bersihnya ini rumusnya yaitu earning after interest and tax atau EAT dibagi dengan sales. Nah, margin laba bersih ini merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. Nah, rasio ini menunjukkan pendapatan bersih perusahaan atas penjualan. Nah, untuk selanjutnya yaitu hasil pengembalian investasi atau ROI. Nah, return on investment ini merupakan rasio yang menunjukkan hasil return atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Nah, ROI ini juga merupakan suatu ukuran tentang aktivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Nah, di samping itu, hasil dari pengembalian investasi ini menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Semakin kecil atau semakin rendahnya rasio ini, maka semakin kurang baik. Demikian pula sebaliknya. Jadi artinya ini rasio ini
digunakan untuk mengukur aktivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. Nah, rumus untuk mencari ROI ini yaitu ROI sama dengan Earning After Interest and Tax dibagi dengan total aset. Kemudian ada hasil pengembalian investasi ROI dengan pendekatan DuPont. Nah, untuk mencari hasil pengembalian investasi ini, selain dengan cara yang sudah dikemukakan yang tadi, ada juga caranya yaitu dengan rumus ROI sama dengan margin laba bersih dikali dengan perputaran total aktiva. Nah, selanjutnya yaitu hasil pengembalian ekuitas atau ROE. Nah, return on equity ini merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Nah, rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Jadi semakin tinggi rasio ini maka semakin baik. Jadi artinya posisi pemilik perusahaan ini semakin kuat atau demikian sebaliknya. Nah, untuk rumus untuk mencari ROE ini yaitu ROE sama dengan Earning After Interest and Tax dibagi dengan equity. Selanjutnya yaitu ada hasil pengembalian equity atau ROE dengan pendekatan DuPont. Nah, sama halnya dengan ROE dengan pendekatan DuPont ini rumusnya yaitu ROE sama dengan margin laba bersih dikali perputaran total aktiva dikali dengan pengadaan ekuitas. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu laba per lembar saham biasa. Nah, rasio laba per lembar saham biasa ini biasa disebut dengan rasio nilai buku. Nah, ini merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum berhasil dalam memuaskan pemegang saham. Sebaliknya, dengan rasio yang tinggi, kesejahteraan pemegang saham menjadi meningkat. Nah, keuntungan bagi pemegang saham adalah jumlah keuntungan setelah dipotong pajak. Keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham ini biasanya adalah jumlah keuntungan yang dikurangi pajak, dividen, dan dikurangi hak-hak lain untuk pemegang saham prioritas. Nah, untuk rumus dari mencari laba per lembar saham ini yaitu laba per lembar saham dibagi sama dengan laba saham biasa dibagi dengan saham biasa yang beredar. Nah, untuk selanjutnya yaitu analisis rasio profitabilitas dari PT Kalbe Pharma Tbk. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ada analisis dari rasio profitabilitasnya sama hasil pengukurannya. Nah, pada rasio ini menunjukkan pendapatan bersih perusahaan atas penjualan, di mana pada tahun 2014 ini net profit margin perusahaan dari PT Kalbe Tbk ini sebesar 11,85%, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 11,21%. Nah, hal ini menunjukkan adanya kenaikan net profit margin atau margin laba bersih sebesar 0,64%. Nah, perusahaan dinilai pada rasio ini menunjukkan hasil return atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Nah, untuk selanjutnya itu ada pada PT Kalbe Pharma Tbk ini ROI pada tahun 2018 sebesar 13,76%. Nah, sedangkan pada tahun 2019 adalah sebesar 12,52%. Nah, hal ini berarti terjadi peningkatan antara tahun 2018 dengan tahun 2019, yaitu sebesar 1,24%. Dengan adanya kenaikan tersebut, maka menunjukkan bahwa perusahaan baik dalam produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri, sehingga keseluruhan dari aktivitasnya. Nah, selain itu, manajemen juga menunjukkan bahwa memiliki kemampuan dalam memperoleh ROI. Untuk selanjutnya itu pada PT Kalbe Pharma Tbk ini ROE pada tahun 2018 adalah sebesar 16,33%, sedangkan pada tahun 2019-nya itu ada sebesar 15,19%. Nah, hal ini berarti terjadi peningkatan antara tahun 2018 dengan tahun 2019, yaitu sebesar 1,14%. Nah, dengan adanya kenaikan ini menunjukkan bahwa posisi pemilik perusahaan ini semakin kuat. Selain itu, hasil pengembalian investasi juga bertambah dan menunjukkan kemampuan manajemen
dalam memperoleh ROE seiring dengan bertambahnya waktu.